Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Meskipun Dongfang Zexuan terkejut melihat bahwa Chu Feng telah menyerangnya, tapi dia tidak takut. Malahan sebaliknya, dia dengan dingin mendengus. Dari cara dia melihatnya, keputusan Chu Feng untuk menyerangnya pertama kali sama, itu saja dengan memukul batu dengan telur. Wush! Dentang! Dongfang Zexuan mengangkat pedang di tangan kirinya, dan secara horizontal memblokir bagian atas kepalanya. Selain itu, pedang Chu Feng diayunkannya dengan eksplosif. Ketika kedua senjata itu bertabrakan, itu mengeluarkan percikan yang luar biasa. Namun pada akhirnya, Dongfang Zexuan telah berhasil memblokir pedang Chu Feng. Namun sudah jelas bahwa dia tidak puas hanya dengan ini saja. Pada saat yang sama ia memblokir pedang Chu Feng, kaki Dongfang Zexuan juga bergerak. Pedang di tangan kanannya ditusukkan ke arah hati Chu Feng, dan itu mirip seperti naga yang melonjak keluar dari laut. Kecepatannya sangat cepat dan gesit. Serangannya juga sangat tegas dan kuat. Adegan ini menyebabkan mata semua orang yang hadir bersinar dengan kaget. Hanya dalam sekejap, mereka telah mengalami dengan mata mereka sendiri, kekuatan absolut dari pangeran ketiga klan Dongfang Imperial. Ini adalah pangeran ketiga kekaisaran Dongfang Clan, yang merupakan salah satu jenius top di seluruh tanah suci martialism. Hehehe. Namun menghadapi serangan berapi Dongfang Zexuan, Chu Feng hanya tertawa ringan. Tanpa menghindari serangan itu, dia mengguncang pedangnya dengan ringan. Kemudian dengan ledakan, nyala api yang menutupi pedangnya segera meninggalkan pedang tersebut, dan kemudian bergegas menyerang Dongfang Zexuan seperti gelombang api. Sial, seru pangeran ketiga. Melihat itu, Dongfang Zexuan diliputi keterkejutan. Dia tidak berharap bahwa pedang api pembentukan formasi di tangan Chu Feng tidak hanya mampu meningkatkan kekuatan pertempurannya saja, tapi itu juga mampu mengubah api yang menutupi pedang menjadi serangan jarak jauh. Situasi semacam ini menyebabkan dia tidak punya pilihan lain, selain menyerah untuk menyerang Chu Feng. Dia mengambil pedang yang dia coba hunuskan ke arah hati Chu Feng, dan melangkah ke samping untuk menghindari gelombang api itu. Namun meski begitu, gelombang api itu terus mengejar Dongfang Zexuan setelah dia mengelak, itu dikarenakan api tersebut masih dikendalikan oleh Chu Feng. Wush! Melihat bahwa ia tidak dapat menghindari api itu, Dongfang Zexuan mulai melambaikan salah satu pedang di tangannya, lalu mengubahnya menjadi perisai api untuk menghalangi gelombang api yang masuk. Ini belum selesai, ucap Chu Feng. Namun pada saat yang sama bahwa gelombang api itu berhasil terhalang, seketika saja sensasi dingin suits tiba di punggung Dongfang Zexuan. Itu adalah Chu Feng yang mengikuti gelombang api. Dia dengna segera menekan Dongfang Zexuan dengan keras. Sial, seru pangeran ketiga. Pada saat ini, Dongfang Zexuan merasa seolah-olah ada serigala ganas di hadapannya, dan ada juga harimau ganas di belakangnya. Dia saat ini benar-benar terjebak dalam dilema tanpa jalan keluar. Namun meski begitu, Dongfang Zexuan juga bukan karakter biasa. Selama masa krisis ini, ia masih dapat membuat keputusan. Karena dia diserang dari depan dan belakang, dia memutuskan untuk hanya menghadapi Chu Feng. Wush wush wush. Setelah membuat keputusan, Dongfang Zexuan mulai menyerang. Dia mulai mengayunkan dua bilah yang ada di tangannya. Seperti dua naga api, yang satu memblokir gelombang api di hadapannya dan yang lain memblokir Chu Feng di belakangnya. Dia sudah mulai melawan Chu Feng secara langsung. Tidak buruk. Pengalaman pertempuranmu ini adalah yang terkuat di antara semua orang yang aku temui dari generasi muda. Tapi untungnya, kita hanya bersaing melawannya dengan teknik formasi spiritual. Jika kita bertarung dalam kekuatan pertempuran, maka dengan kultivasi aku pasti tidak akan cocok untuknya. Aku hanya akan bisa melawannya jika aku memiliki kultivasi yang sama dengannya. Namun untuk berani mempermalukan Lil Meiku, aku tidak peduli siapa kamu, maka aku masih akan mengalahkanmu, ucap Chu Feng.
Chu Feng juga menyadari betapa kuatnya Dongfang Zexuan ini. Dia tahu bahwa dia adalah lawan yang tidak bisa diremehkan. Memang benar, dia adalah seorang jenius super, dan merupakan seseorang yang berkali-kali lebih kuat daripada Qin Lingyun dan Lin Yezu. Namun meski begitu, Chu Feng tidak berkecil hati dengan itu. Menerima manfaat dari diagram 9 roh ilahi, teknik formasi spiritual Chu Feng telah menjadi sangat kuat. Di antara mereka yang memiliki level yang sama, dia secara praktis tidak ada tandingannya. Dengan demikian, Chu Feng secara alami tidak takut pada Dongfang Zexuan. Selanjutnya, melalui perjalanannya di 9 provinsi benua ke wilayah Laut Timur dan akhirnya berada di Tanah Suci Bela Diri, Chu Feng telah mengalami banyak pertempuran dan menghadapi sejumlah besar musuh yang kuat. Dalam hal teknik pertempuran, Chu Feng sama sekali tidak lebih lemah dari Dongfang Zexuan. Selain itu, teknik formasi spiritualnya saat ini bahkan lebih kuat daripada Dongfang Zexuan. Jadi sejak saat mereka berdua mulai bertarung, itu ditakdirkan bahwa Chu Feng akan memiliki keunggulan absolut. Tidak terbayangkan, Feng Chu ini benar-benar memahami formasi spiritual yang begitu kuat. Di mana tepatnya dia mempelajari formasi spiritual itu? Aku tidak pernah melihat, atau bahkan mendengar formasi seperti itu sebelumnya. Mereka sama sekali bukan formasi dari World Spiritis Alliance kami. Betul sekali. Faktanya bahwa armor api dan pedang apinya, itu mampu meningkatkan kekuatan bertarungnya sudah sangat luar biasa. Namun meskipun nyala api pada pedang itu sebenarnya mampu mengubah dirinya untuk menyerang pada jarak jauh dan sayap pada armor itu juga mampu meningkatkan kecepatannya. Ini benar-benar terlalu mencengangkan, ucap kerumunan. Orang-orang dari World Spiritis Alliance tercengang dengan ekspresi keheranan di seluruh wajah mereka. Api pada formasi bilah ganda dan formasi baju besi Dongfang Zexuan, itu semata-mata hanya seperti ornamen belaka. Namun apa yang ada di baju besi dan pedang milik Feng Chu, itu tidak begitu. Mereka sebenarnya memiliki penggunaan aktualnya sendiri. Formasi spiritual seperti itu benar-benar terlalu kuat. Jangankan untuk memahami formasi spiritual itu, bahkan orang-orang dari World Spiritis Alliance tidak pernah melihatnya sebelumnya. Aku tidak pernah membayangkan, bahwa seorang murid yang luar biasa seperti itu begitu tersembunyi di dalam aliansi spiritualis dunia kami. Tidak pernah menyebutkan formasi spiritual menakjubkan yang dia pahami, bahkan teknik pertarungan jarak dekatnya juga sangat kuat, dan dia sama sekali tidak lebih lemah daripada Dongfang Zexuan. Siapakah sebenarnya anak ini? Apa sebenarnya latar belakangnya? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Untuk memiliki murid yang sangat kuat muncul di aliansi spiritualis dunia kita secara tiba-tiba, aku bertanya-tanya apakah ini sesuatu yang baik atau buruk, ucap Master Aliansi. Pada saat ini, jangankan para tetua dan murid biasa dari World Spiritis Alliance, bahkan Master World Spiritis Alliance dan para tua-tua World Spiritis Assembled Spirit saja dibuat tertegun. Pada saat orang-orang dari aliansi spiritualis dunia merasa senang, tapi klan kekaisaran Dongfang secara alami merasa tertekan. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah membayangkan bahwa aliansi spiritualis dunia akan memiliki seorang jenius yang sangat kuat, yang benar-benar mampu menekan pangeran ketiga mereka dalam hal teknik formasi spiritual. Meskipun orang-orang dari klan Dongfang Imperial tertekan, tapi mereka tidak terlalu khawatir. Itu seolah-olah mereka memiliki keyakinan mutlak pada pangeran ketiga mereka. Bahkan jika dibandingkan dengan klan Dongfang Imperial, orang-orang dari kuil Jade Water, Fire Rain Hall, dan Eight Ranges Mountain Desolate, mereka semua tampak lebih menyedihkan. Mungkin satu hal ada orang seperti seorang Sumei. Namun pada saat ini, jenius lain yang sangat kuat telah muncul dari World Spiritis Alliance. Menjadi juga bagian dari 9 kekuatan, ini sama sekali bukan kabar baik bagi mereka. Setelah semua, kekuatan para murid 9 kekuatan akan menentukan posisi mereka dalam 9 kekuatan nanti. Dongfang Senior, pangeran ketiga tidak mungkin kalah dari bocah aliansi spiritualis dunia ini kan, tanya seseorang. Dipenuhi dengan kekhawatiran, salah satu tetua kuil Jade Water dengan hati-hati bertanya kepada seorang tetua dari klan kerajaan Dongfang.
Untuk pangeran ketiga klan aku, bagaimana mungkin ia bisa kalah dari orang seperti itu? Jawab tetua Dongfang Imperial Clan dengan dengusan dingin, dan juga dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Ya, bagaimana bisa pangeran ketiga kalah dari orang seperti itu? Aku terlalu memikirkan hal-hal bodoh, ucap tetua kuil Jadewater. Melihat bahwa tetua itu tidak senang, tetua kuil Jadewater segera mulai tersenyum meminta maaf. Meskipun dia dan tetua Dongfang Imperial Clan adalah puncak Half Martial Emperors, tapi dia sangat hormat dan sungkan terhadap tetua Dongfang Imperial Clan. Ini seolah-olah dia adalah pelayan tetua itu. Karena faktanya, itu bukan hanya para tetua kuil Jadewater saja. Tapi para tetua dari Eight Mountain Desolate Ranges, dan Fire Rain Palace juga tidak berani bertindak tidak sopan terhadap tetua kekaisaran Dongfang Imperial. Dan, boom, tiba-tiba saja, ledakan keras segera terdengar. Setelahnya, itu adalah ledakan riak energi yang hebat. Adapun sumber semua itu adalah pertempuran antara Chu Feng dan Dongfang Zexuan. Lebih tepatnya, Dongfang Zexuan yang menyebabkannya. Pada saat ini, Dongfang Zexuan ditutupi oleh bola cahaya keemasan. Berkedip dengan cahaya keemasan, bola itu muncul bahkan lebih menyilaukan di langit yang gelap. Tidak hanya bola cahaya emas ini yang sangat mempesona, tapi ia juga memancarkan gelombang demi gelombang riak energi tanpa henti. Kekuatan riak energi tidak bisa diremehkan. Saat mereka menyapu langit, bahkan Chu Feng terpaksa mundur beberapa ribu meter darinya. Adapun bagi murid yang hadir dengan tingkat kultivasi yang relatif lebih rendah, mereka tersapu dan dipaksa merangkak oleh riak energi tersebut. Beberapa di antara mereka bahkan terluka olehnya, dan beberapa mulai muntah darah. Jika itu bukan untuk para tetua aliansi spiritualis dunia yang segera membentuk formasi spiritual defensif, mungkin banyak murid aliansi spiritualis dunia akan berakhir mati atau terluka parah. Pada saat ini, riak energi menghilang, dan penampilan bola cahaya keemasan itu juga menjadi lebih berbeda. Bola cahaya keemasan itu hanya berukuran 6 meter. Namun meski begitu, bola cahaya itu telah sepenuhnya ditutupi dengan rune dan simbol. Seperti rantai yang bersinar, rune dan simbol itu menutupi bola cahaya keemasan sepenuhnya, dan itu membuatnya tampak tidak bisa dihancurkan. Retakan. Tiba-tiba saja, gema yang tajam segera terdengar. Bola cahaya keemasan itu sebenarnya mulai terbelah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya juga mulai memanjang, dan kemudian tumbuh lebih besar dalam hal ukuran. Segera, seluruh bola cahaya keemasan itu hancur berkeping-keping. Oh surga, ini, seru kerumunan. Ketika bola cahaya keemasan itu hancur, mata orang banyak mulai bersinar. Bahkan Chu Feng mulai mengerutkan keningnya, itu ketika jejak kegelisahan muncul di tatapannya. Setelah bola cahaya itu hancur, tentu saja Dongfang Zexuan muncul dari dalamnya. Namun anehnya, perubahan besar telah terjadi pada Dongfang Zexuan saat ini. Tubuhnya tidak lagi ditutupi dengan armor formasi spiritual. Namun sebaliknya, dagingnya juga sudah berubah menjadi warna keemasan. Pada saat ini, tubuhnya tampak telah ditempa dari emas. Tidak hanya berkilau dengan cahaya keemasan, tapi itu juga memancarkan aura yang sangat kuat yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya itu saja, bahkan dua bilah api di tangannya telah berubah menjadi dua bilah emas yang lebih kuat. Pangeran ketiga akhirnya menggunakan teknik formasi tabu. Untuk dapat memaksa pangeran ketiga hingga menggunakan ini, bocah lelaki dari World Spiritist Alliance itu dapat dikatakan memiliki beberapa keterampilan. Namun karena pangeran ketiga telah menggunakan langkah ini, maka sudah ditentukan bahwa pertandingan ini akan segera berakhir, ucap tetua dari klan kekaisaran Dongfang. Pada saat ini, jika dibandingkan dengan kegugupan yang dirasakan orang-orang dari World Spiritist Alliance, para tetua dari klan Dongfang Imperial semuanya menunjukkan senyum yang sama di wajah mereka. Itu adalah senyum percaya diri, dan itu juga senyum yang berasal dari sukacita kemenangan. Bang! Tiba-tiba saja, Dongfang Zexuan mulai bergerak. Dia maju selangkah, dan dunia mulai bergetar.
Aura mengamuk namun tak terlihat itu mulai mendatangkan malapetaka melalui ruang ini, dan itu meliputi seluruh plaza. Whoosh! Setelah aura yang sangat kuat ini dirilis, Dongfang Zexuan berubah menjadi sinar cahaya keemasan, dan dia tiba di hadapan Chu Feng dalam sekejap. Dua bilah emas di tangannya berubah menjadi dua sinar sabit emas, itu saat mereka mengayun ke arah Chu Feng dengan rasa fatal yang berbahaya, dan juga seperti sabit penuai suram. Bang! Sebagai tanggapan, Chu Feng buru-buru mengacungkan pedang api di tangannya, dan kemudian menggunakannya untuk memblokir serangan yang masuk ke arahnya. Namun meski begitu, yang paling mengejutkannya adalah, tidak ada suara logam yang bertabrakan dengan logam ketika pedangnya bertabrakan dengan bilahnya. Justru sebaliknya, ledakan yang memekakkan telingalah yang terdengar. Setelah ledakan itu, aliran riak energi yang sangat kuat yang berbentuk gas tampak menyapu segalanya. Namun meski begitu, gas itu hanya menyapu ke arah Chu Feng saja sedangkan Dongfang Zexuan sendiri tidak terpengaruh sedikit pun. Selain itu, gas tersebut juga terlalu kuat. Meskipun Chu Feng tidak lemah, tapi dipaksa mundur oleh gas itu. Sialan, gas ini juga memiliki kemampuan untuk mengejarku, gumam Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng tersentak kaget. Pada saat dia disambar gas itu, dia merasa bahwa anggota tubuhnya menjadi agak mati rasa, dan gerakannya juga dibatasi. Namun untungnya, bahkan dengan situasi yang terjadi saat ini, Chu Feng tidak terlihat panik. Langkah kakinya berubah, dan sayap api di punggungnya mulai mengepak dengan keras. Chu Feng pun mulai terbang mundur dengan eksplosif. Itu karena, dia harus menjaga jarak melawan Dongfang Zexuan. Mencoba melarikan diri ya, tapi itu tergantung pada apakah kamu memiliki kesempatan untuk melakukannya atau tidak, ucap pangeran ketiga. Melihat bahwa Chu Feng yang mundur, Dongfang Zexuan mulai menghinanya saat dia mengejar Chu Feng. Dia tidak akan membiarkan kesempatan optimal untuk mengalahkan Chu Feng ini, itu lewat begitu saja. Melarikan diri, Ci, kamu salah besar. Aku hanya mengubah metode saja, balas Chu Feng. Saat Chu Feng mulai mundur secara eksplosif, dia mengepalkan pedang api itu erat-erat dengan tangan kanannya. Saat dia melambaikan pedangnya, banyak naga api mulai ditembakkan oleh pedang itu. Tentu saja, target mereka adalah Dongfang Zexuan. Namun meski begitu, kekuatan pertempuran Dongfang Zexuan saat ini telah meningkat pesat. Tidak hanya serangannya menjadi lebih cepat dan lebih kuat, namun bahkan gerakannya menjadi lebih gesit. Itu bisa dilihat, serangan Chu Feng tidak bisa melukainya sedikit pun. Tidak hanya mereka tidak berhasil melukainya, tapi dia juga telah sepenuhnya menekan serangan itu. Dalam sekejap, pembalikan total telah terjadi di antara mereka berdua. Chu Feng yang awalnya dalam dominasi, tapi dalam sekejap dia dipaksa ke keadaan yang benar-benar tidak beruntung. Selain itu, pada saat ini serangan Dongfang Zexuan juga sangat dahsyat. Dia tampak ganas, tak kenal ampun, dan juga tidak menunjukkan jaraknya. Alasan mengapa dia bertindak seperti ini adalah, itu dikarenakan dia sudah sangat marah. Tidak hanya Chu Feng menghinanya, dia bahkan benar-benar ditekan olehnya di depan semua orang yang ada di sini. Inilah yang menyebabkan Dongfang Zexuan merasa sangat tidak senang, dan itu yang membuatnya bertekad untuk memberikan Chu Feng pelajaran. Pendeta tangan kiri senior, seru Su Mei. Melihat situasinya menjadi semakin buruk, Su Mei mengalihkan tatapannya kepada pendeta tangan kiri. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Chu Feng karena dirinya. Yakinlah, adanya aku di sini, Dongfang Zexuan itu tidak akan dapat menyakiti Chu Feng. Pendeta tangan kiri yang memahami niat Su Mei, dan dia menjawabnya dengan tatapan meyakinkan. Melihat bahwa pendeta tangan kiri telah membuat keputusan untuk melindungi Chu Feng, Su Mei pun akhirnya berhasil merasa sedikit lega. Namun meski begitu, dia hanya berhasil melegakan hatinya setengah saja. Selama pertandingan ini belum selesai, dia tidak akan sepenuhnya lega. Apakah yang salah? Apa yang terjadi dengan kesombongan kamu yang sebelumnya? Datanglah, ayo lawan aku lagi. Apakah kamu menjadi takut, dan hanya tahu bagaimana melarikan diri sekarang? Apakah para murid dari World Spiritis Alliance hanya seorang pengecut seperti kamu?
Ucap pangeran ketiga. Saat Dongfang Zexuan menekan Chu Feng, dia mulai mengecamnya dengan penghinaan. Hanya dengan melakukan ini, dia mampu meredakan perasaan marah di hatinya. Hanya dengan melakukan ini, dia dapat menunjukkan kekuatannya. Apakah kamu melihatnya? Itulah kekuatan bocah itu. Bukannya dia yang lemah, hanya saja lawannya yang terlalu kuat. Di depan pangeran ketiga kita, terlepas dari siapa itu, selama mereka adalah lawannya, hanya akan ada satu akhir bagi mereka, yaitu kekalahan. Dengan situasinya sudah terbalik, seorang tetua klan Dongfang Imperial Clan mulai membual dengan puas. Ya, kekuatan pangeran ketiga sangat jelas bagi semuanya. Tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang mampu melawannya. Seorang tetua dari kuil Jade Water berbicara dengan ekspresi hormat. Tidak, bukan berarti tidak ada siapa-siapa. Hanya saja, tidak ada apa-apanya di aliansi spiritualis dunia. Tetua Dongfang Imperial Clan mengoreksinya. Dia tahu bahwa meskipun pangeran ketiga sangat kuat, tapi dia bukan jenius terkuat di kekaisaran Dongfang. Selanjutnya, di klan Simen, Nangong, dan Beitang Imperial, itu ada juga beberapa jenius yang tidak kalah dengan pangeran ketiga mereka. Dengan 4 kekaisaran besar yang sudah memiliki orang-orang yang setara dengan pangeran ketiga mereka, maka 3 istana yang berdiri di puncak tanah suci martialism secara alami akan memiliki jenius yang bahkan jauh lebih kuat. Namun meski begitu, bahkan jika pangeran ketiga mereka bukan jenius terkuat di tanah suci martialism, tapi mereka yakin bahwa tidak ada seorang pun di aliansi spiritualis dunia yang dapat melawan pangeran ketiga mereka. Apakah kamu berani berhenti melarikan diri, dan melawan aku secara langsung? Dasar pengecut. Segera, Dongfang Zexuan mengecam dengan marah. Meskipun dia memegang keunggulan mutlak atas Chu Feng, tapi dia tidak dapat melukai Chu Feng sedikit pun. Ini menyebabkan dia merasa sangat tidak senang, dan juga sangat tidak sabar untuk menghunuskan pedangnya ke tubuh Chu Feng. Hehehe, sudah waktunya untuk mengakhiri ini, ucap Chu Feng. Setelah Dongfang Zexuan mengucapkan penghinaan itu, Chu Feng mengucapkan kata-kata itu. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Chu Feng, dia tiba-tiba membuka tangan kirinya. Wush! Pada saat tangan kiri Chu Feng dibuka, sinar keemasan melontarkan ledakan ke arah Dongfang Zexuan seperti sambaran petir. Bang! Sinar keemasan itu terlalu cepat. Dan dalam sekejap, sinar itu menembus tubuh Dongfang Zexuan. Setelah tubuhnya ditusuk oleh sinar keemasan, Dongfang Zexuan berdiri di tempat dia berada dalam keadaan membatu. Hanya setelah waktu yang sangat lama, barulah dia berhasil bereaksi dan mengalihkan pandangannya ke bawah. Dia menemukan bahwa bahu kirinya telah basah oleh darah. Selain itu, ternyata ada lubang berdarah di sana. Pangeran ketiga, melihat adegan ini, kerumunan dari klan Dongfang Imperial semuanya menjadi khawatir. Satu demi satu, mereka melompat ke Dongfang Zexuan. Wush wush wush. Sebagai tanggapan, pendeta tangan kiri dan yang lainnya juga melompat keluar. Seperti hantu, mereka sudah berdiri di belakang Chu Feng. Mereka khawatir bahwa orang-orang dari klan Dongfang Imperial akan melakukan sesuatu kepada Chu Feng. Jadi, mereka datang untuk melindunginya. Karena bagaimanapun, Chu Feng telah melukai Dongfang Zexuan, yang merupakan yang mulia pangeran ketiga Dongfang Imperial Clan mereka. Oh surga, Feng Chu, dia benar-benar berhasil mengalahkan Dongfang Zexuan, seru kerumunan. Pada saat ini, sisa kerumunan di sekitarnya pun akhirnya menemukan kalau bahu kiri Dongfang Zexuan terluka, sedangkan Chu Feng benar-benar tidak terluka. Pertandingan ini telah berakhir. Namun meski begitu, hasil ini sangat mengejutkan mereka semua. Pemenang yakni sebenarnya adalah murid World Spiritist Alliance, yaitu Feng Chu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana aku bisa dikalahkan olehmu? Tiba-tiba saja, Dongfang Zexuan menggeram dengan sikap tidak terima. Hehehe. Chu Feng hangat tertawa ringan pada geraman Dongfang Zexuan. Kemudian, dia berbalik ke arah Dongfang Zexuan dan berkata, Pangeran ketiga klan Kekaisaran Dongfang, apakah kamu berpikir bahwa kamu benar-benar telah menindasku?
Namun sayangnya, kamu tidak tahu apa tipuan itu. Bahkan kamu tidak tahu kebenaran apa yang bercampur dengan kepalsuan itu. Sementara pertempuran membutuhkan kekuatan absolut, itu juga membutuhkan kemampuan untuk mengecoh musuh seseorang. Kekuatan hanyalah satu bagian, sedangkan siasat adalah bagian yang lain. Pangeran ketiga, selagi kamu memiliki kekuatan, tapi di dalam hal ini, kamu ini masih sangat kurang, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengarahkan jarinya ke kepalanya. Kamu, seru pangeran ketiga. Begitu Chu Feng mengatakan kata-kata itu, corak wajah kerumunan dari klan Dongfang Imperial menjadi pucat, dan bibir mereka menjadi hitam kehijauan karena marah. Itu karena, apa yang dikatakan Chu Feng adalah kata-kata yang sama yang Dongfang Zexuan katakan untuk menghina Su Mei. Namun pada saat ini, kata demi kata yang Chu Feng lontarkan, bahkan tanpa mengubah apapun, Chu Feng mengembalikan kata-kata yang menghina itu kepada Dongfang Zexuan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.